untuk usaha fiber ini bisa dikatakan jauh dari apa yang pernah saya cita-citakan. Jadi nggak ada terbesit untuk punya pabrik fiber ini, juga nggak terbesit gitu. Pertama kali kita bikin bocor, jelek, kasar. Dari situ saya mulai melihat bahwa membuat ini nggak gampang gitu, tidak mudah gitu. Semakin kesini kita belajar teknik, belajar bahan baku dan lain-lain. Ya akhirnya semakin tahu, oh fiber itu luas ternyata. Halo, nama saya Dani dari Limas Fiberindo. Limas Fiberindo itu kita bergerak di dalam usaha fiberglass ya. Awalnya memang kita dulu bergerak di fiberglass itu untuk di kolam atau di bak yang menggunakan kaca ya depannya itu ya. Tapi ya seiring perjalanan usaha kita, sekarang kita udah merambah ke jenis-jenis yang lainnya juga, ke produksi fiber yang lainnya juga. Limas Fiberindo dibilang baru ya, baru 4 tahun lah. Honestly, jujur ngomong ya, kita untuk usaha fiber ini bisa dikatakan jauh dari apa yang pernah saya cita-citakan. Jadi nggak ada terbesit untuk punya pabrik fiber ini, juga nggak terbesit gitu. Pas COVID pertama, ada temen yang menyarankan, udah lu buka bak fiber gitu. Dan saya juga waktu itu ada order ke beberapa builder fiber, tapi hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya ya saya putuskan untuk mencari atau menggali lebih dalam lagi dunia fiber ini apa gitu. Kecemplung lah ya di situ. Ya suka dukanya banyak lah. Dari memang benar-benar nggak tahu sama sekali tuh fiber tuh apa, seperti apa, gimana ya, sampai sekarang ya puji syukur kita sudah sedikit banyak mengalami progres yang cukup signifikan sih ya. Belajarnya saya cari tukang yang pertama lah, yang ya bisa dikatakan orang yang lebih mengerti fiberglass gitu. Karena di daerah lingkungan sini kan, kita di Teluk Naga ini kan banyak builder speedboat. Banyak juga waktu pas pandemi itu banyak yang tutup ya. Lalu saya coba merekrut beberapa orang mencoba untuk bikin fiberglass, kolam fiber pakai kaca. Pertama kali kita bikin bocor, jelek, kasar. Ya bentuknya pun nggak beraturan lah. Ya dari situ saya mulai melihat satu potensi bahwa membuat ini nggak gampang gitu, tidak mudah gitu. Dari situ saya mulai semakin demen, ya belajar. Awalnya saya buka itu beli bahan aja eceran, 2 kilo, 3 kilo gitu resinnya. Bener-bener tuh nggak ngerti sama sekali bahan, kita percayaan semua sama orang. Semakin kesini kita belajar teknik, belajar bahan baku dan lain-lain. Semakin mendalami, ya akhirnya semakin tahu, oh fiber itu luas ternyata. Bukan hanya sekedar yang dulu di gambaran saya, resin itu cuma satu, ternyata banyak jenisnya. Nah itulah, akhirnya saya semakin suka sama bidang ini gitu. Ini 3 meter. Diameternya? Iya, 3 meter. Gede banget. Ini tebal banget. Nah ini tebal banget nih. Ini kelihatan nih. Batu. Jadi kelihatan ya? Kelihatan.
Jadi ini yang ordernya ini dia kalau nggak salah itu untuk ikan merin ya, untuk merin ikan-ikan yang besar. Dan untuk merin salt water atau air asin, resinnya kita nggak bisa pakai yang seperti biasanya umumnya kita pakai pada umumnya. Beda, ada resin khusus untuk air asin. Jadi beda sendiri, kode dari resinnya pun beda itu. Beda. Nah, kalau ini belum dicopot dari cetakannya, masih ada cetakan dalamnya. Nah, kan suaranya beda. Ini masih ada suara dentuman dari si cetakannya. Berarti fiber ini masih tipis. Nah, itu cetakannya, itu pembuatan cetakannya. Nah, ini kalau kita pencetakan, hasil dari cetakan ini dibukanya seperti ini. Untuk kolam fiberglass yang menggunakan kaca, banyak builder-builder lain pun banyak. Mungkin yang membedakan itulah desain dan bahan baku. Karena jenis resin itu banyak, bukan hanya satu jenis. Yang seperti orang pada umumnya tahu, resin itu kan hanya satu jenis. Tapi di pabrikasi itu klasifikasi dari si resin itu banyak. Ada ortho, ada iso, ada vinyl ester, itu kan beda-beda. Jadi dari 3 klasifikasi fiber resin aja, jenis ortho itu general purpose ya, dia GP general purpose. Yang ortho itu aja masih dibagi-bagi lagi tuh. Dari range harga, mau yang harga berapa, dari yang murah sampai yang mahal pun ada. Dari situlah saya mulai belajar. Bohong kalau namanya kita sebagai pengusaha nggak mau cari yang paling murah ongkos produksi kita. Tapi setelah kita coba untuk bahan-bahan baku tersebut, nah inilah chemical ini, resin atau kimia ini, itu nggak bisa kita anggap enteng. Ada harga, ada kualitas, gitu. Karena saya udah coba berbagai macam merek, berbagai macam tipe dari resin itu. Ya kita trial, coba, kelihatan hasilnya. Jadi nggak semerta-merta kita pakai yang I, pakai yang A, pakai yang B, pakai yang C, hasilnya sama, beda. Karena saya lebih baik ambil yang paling tinggi harganya, ya secara kualitas itu paling baik. Kita lebih ke arah premium untuk kualitas yang premium. Jadi bukan hanya sekedar visual atau view-nya saja gitu. Kalau orang kan ya maaf, sekarang kita lagi rame-ramenya namanya zaman online nih. Jual via foto, jual via video. Tapi kalau dari penglihatan, dari video, dari foto, bentuk sama kurang lebih. Nah, yang membedakan apa? Density dari si fiber tersebut. Resin itu kan cair. Setelah melalui proses curing atau pengerasan, nanti terbentuklah saat fiber itu keras, terjadilah apa? Density-nya kelihatan. Mana pakai resin murah, mana pakai resin mahal, kelihatan density-nya. Tingkat kepadatan dari si fiber tersebut. Nah, kalau secara visual, oh iya, dia punya fiber bentuknya kurang lebih lah sama, tapi kok enteng. Nah, ada juga yang bentuknya sama, ukuran sama, tapi kok berat. Nah, itulah yang membedakan. Mungkin Mas Kuku pernah lihat fiber saya ya sampai digotong-gotong sama forklift gitu kan, karena memang bobotnya itu yang sangat berat. Lah itu yang membedakan. Akhirnya saya tahu gitu setelah saya belajar bahwa ya inilah dunia fiber chemical, ada harga, ada rupa, ada kualitas juga gitu. Ini sedang proses pencetakan nih. Nah, ini yang sebut custom gini. Jadi kita molding, kita pembuatan moldingnya ini menggunakan trimil ya, trimil 12 mili. Setelah kita buat molding sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh hobis, ya, baru kita mulai pencetakan. Nah, ini ya kalau fiber, bisa nggak sih? Banyak orang yang bilang kalau kita beli sudah warna biru, bisa nggak dicat hitam? Sebenarnya bisa aja, cuma nanti hasilnya nggak bisa maksimal. Nanti dia begini, ada kerutan-kerutan ini.
nggak bisa pure rata. Nah, beda sama halnya yang kalau cetakan. Kalau cetakan kan rata, gitu, halus. Bedanya itu. Ini proses awal. Tapi kalau ini setelah keluar dari cetakan, hasilnya mulus. Seperti ini. Ini molding. Ini pewarnaan dasar. Misalkan dia order warna hitam, ya kita buat warna hitam. Kalau dia order warna biru, nanti kita cetak kita buat warna biru. Kalau warna bebas di sini, mau warna apapun ada. Kita ada katalog warnanya juga. Tinggal disesuaikan dengan keinginan dari si hobis tersebut. Kalau pakai kaca minimal 1 bulan, paling cepat 1 bulan. Kalau yang lama itu adalah proses pemesanan kacanya, karena kan kita custom, nggak ready stock kacanya, gitu. Kalau custom itu kita order sama pabrik itu minimal aja udah paling cepat 1 minggu. Kacanya berarti bukan yang potongan itu? Oh bukan, kita pakai kaca tempered. Kita pakai kaca tempered. Yang lama sih di situ proses kaca ya. Kalau yang ukuran seperti ini 1 bulan jadi lah ya. Nah ini juga udah siap rakitan ini. Ini ukuran kecil ya? Ukuran kecil rakitan. Nah sebenarnya kenapa kok Limas Fiberindo jarang mau buat yang kecil gitu, kecuali ada si hobisnya mau gitu. Karena proses pengerjaannya yang kecil sama yang gede sama aja, waktu udah sama aja gitu. Jadi kan kayak contoh lah, kita pembuatan yang kecil repotnya sama yang pembuatan yang besar tuh repotnya sama. Nah ini udah siap kirim juga. Nah ini 2,5 meter kali 120 kali 150. Nah inilah kalau kita main custom, resikonya gini, buang bahan. Karena size itu kan nggak sama semuanya. Masing-masing customer beda-beda. Dia beda 5 cm aja, beda 10 cm aja udah harus bikin molding baru gitu. Makanya agak sedikit lebih mahal ya, karena ada biaya yang harus dibuang. Jadi banyak orang tuh yang kalau sekarang tuh jualan online, beli online, ya kalau sepintas sama. Hanya saja nanti kalau udah kita pegang, density-nya itu beda. Kalau kita biasa dari orang yang sudah bermain di fiber, dari kita ketok begini aja udah kelihatan kok. Dari bunyinya aja udah kelihatan bahwa ini yang density-nya bagus, yang ini yang density-nya rendah. Ukuran berapa nih? Ini ukuran 4 meter ya. 4 meter kali 1,5 meter, kali 2 meter ini. Ini project santai kalau ini sih. Nah, ini proses produksi kita. Ini produksi ya? Masih produksi. Kalau ini Finishing. oh finishing udah ya? Ini mau masuk proses finishing. Makanya lihat ya, kita walaupun orang banyakan kan, bikin fiber kayaknya gampang. Nah, ini yang sulit nih ini. Kita mensenterkan. Kalau biasanya kalau yang orang yang belum punya pengalaman, belum jam terbangnya, bisa miring. Jadi ya kayak gimana lah gitu, agak miring gitu. Fluktuatif sih ya, kalau produksi kita fluktuatif karena kita main yang kelas premium, bukan yang istilahnya asal jadi, asal laku, asal untung, enggak. Kita main yang premium gitu ya. Kita hitung dari bahan baku lah ya. Kalau average sih ya 1 bulan kita 10 drum average rata-rata, bahkan bisa lebih dari itu, tapi rata-rata hampir 10 drum. Jadi kita ini di sini di Limas Fiberindo ini kan spesialis custom ya, orang taunya spesialis custom. Jadi custom itu terutama ukuran, model juga. Nah itu 2 itu yang menjadi patokan utama, model dan ukuran. Jadi kalau custom itu kan bisa disesuaikan dengan kebutuhan sama si customer kita juga. Nah untuk proses pembuatannya biasa kalau custom kita udah tahu ukurannya, dimensi dan lain-lain, dealing sama customernya seperti apa, gambar 3D-nya seperti apa. Lalu proses paling utama adalah kita pembuatan molding, pembuatan cetakan. Karena kan ukuran itu kan antara hobis customer satu dengan customer yang lain kan belum tentu sama. Terus beres itu kita baru proses pemoldingan, beres pemoldingan baru kita proses pencetakan dasar.
pencetakan dasar. Nah, mungkin nanti kita akan lihat di tempat produksi pencetakannya itu seperti apa, kayak gimana gitu. Setelah masuk pencetakan, biasanya finishing. Oh, sebelum pencetakan, pencetakan perakitan. Setelah perakitan semua kelar, baru finishing. Finishing ya kita siap kirim ke hobis atau ke customer kita. Pernah kita buat untuk yang di Bandung, untuk di Bandung, customer kita yang di Bandung 6 meter, full fiber. Mungkin udah hampir 2 tahun ya kita kirim ke sana itu. So far sampai hari ini nggak ada masalah sih. Ekspor kita ada. Ini ada, kita lagi nggak berani, istilahnya kita lagi tutup PO nih. Nggak berani produksi dulu, terima orderan dari luar. Kita lagi kerjain projectnya untuk customer Singapura. Kurang lebih ada 28 piece gitu kok, pakai kontainer 40 feet. Nah, ini fiber kreatif kita bisa begini. Ini fiber kita bentuk seperti aslinya. Ini kan model batu, model apa gitu. Jadi kita buat ini seperti batu. Orang kalau dilihat dari jauh, ini batu asli ya, bukan, ini fiber. Gitu. Kita tulangan nggak pernah pakai besi. Jadi kalau tim pengelasan ini untuk fiber industri lainnya, contoh seperti bikin bracket seperti itu gitu. Itu kita pakai besi kan, kita ngelas sendiri. Karena kan ya di Limas Fiberindo sekarang bukan hanya kolam fiber saja, tapi jenis kerajinan fibernya yang bisa dibuat dari fiber kita bikin juga di sini. Nah, kalau fiber, kalau yang untuk kolam malah kita nggak pakai besi sama sekali, udah nggak pakai. Karena apa? Nah, itu resikonya gini, Mas Kuku. Nah, ini produk lama kita nih. Ya karat. Kalau pakai besi itu lambat laun karat. Berarti kalau tulangannya pakai apa loh? Pakai fiber, full fiber. Jadi lebih aman. Ini ya? Secara harga lebih murah kalau pakai besi. Cuman ya begini. Karat begini ya? Ya, itu orang yang belum banyak paham juga, belum banyak tahu. Nah, ini molding custom juga. Molding untuk yang bulat. Ya. Nah, ini model-model limas yang pertama kali nih. Buatan-buatan limas yang pertama kali, masih kasar. Jadi makin kesini Makin ya, kayak sekarang kan gini, Mas Kuku kan bisa lihat. Yang ini pakai tulangan, yang ini non tulangan. Oh, jauh lebih kuat ini. Lebih kuat ini karena fibernya 2 kali lebih tebal. Gitu. Fibernya jauh. Nah, ini ketebalannya berapa, ini lebih tebal lagi. Misalkan ini hanya tebal 4 lapis, yang ini udah 8 lapis. Di Instagram kita ada Instagramnya namanya Limas Fiberindo atau Dokter Fiber. Nanti di situ ada, kita search, ada nomor kontaknya, ada apanya, semua di situ lengkap kok. Mau datang ke sini pun silakan untuk sekedar tanya-tanya, untuk diskusi gimananya, welcome aja. Oh, alamatnya kita di sini ada di Desa Gaga, Kecamatan Paku Haji, Tangerang. Di Google Maps sih ada namanya Pabrik Fiber Limas. Ini patung, salah satu produksi dari Limas Fiberindo juga. Ini patung kita buatnya secara handmade. Jadi warnanya ini, patternnya ini nggak bisa sama satu dengan yang lainnya. Begitu. Kalau warna misalkan merah, hitam, putih, ya ini juga bisa merah, hitam, putih. Kan? Tapi patternnya kita nggak bisa buat sama persis 100%, nggak bisa. Karena ini handmade. Ini fiberglass. Tapi kita bikin modelnya itu sedemikian rupa, menyamai atau semirip mungkin dengan yang aslinya. Jadi apa yang ada di imajinasi saya, ya apa yang ada di pengetahuan saya tentang Mas Koki, saya tuangkanlah di sini. Saya suka Koki itu, dan ini adalah yang saya bilang, saya tuangkan yang ada di imajinasi saya menjadi sebuah karya. Contoh yang ini, patung Mas Koki yang ini,
ini, kalau dibilang anatomi tubuh, inilah koki yang terbaik. Perfeksionisnya seperti ini. Bahkan yang hidup nggak ada yang sebagus ini gitu. Jadi ya kita tuangkan lah di sebuah karya, jadi sebuah karya gitu. Nah ini warnanya pun bener-bener realnya ada gitu. Jadi hidup, warnanya tuh nggak mati. Mas Koko lihat, semakin Mas Koko lihat arah mukanya atau matanya, dia bener-bener tuh hidup gitu, mengekspresikan si ikan tersebut gitu. Itulah, ini makanya yang sulit nih bagian ini. Bagian kita paintingnya yang paling sulit. Nggak semua orang bisa, karena saya udah mencoba beberapa, ya saya belajar ini pun saya yang mewarnai sendiri. Saya yang painting sendiri. Saya belajar sama beberapa orang airbruser, belum menemukan yang baru cuma satu. Ada kawan saya airbruser yang bisa seperti ini. Jadi benar-benar butuh emosional. Kalau lagi nggak mood, kita suruh gambar ini, jangan harap bisa jadi. Tapi kalau lagi mood, enak, kayak lepas. Sebenarnya kalau untuk mendengar nama Nusatik itu kan kita udah bukannya suatu hal yang asing gitu. Karena saya mengikuti Nusatik itu dari Nusatik yang pertama. Dari sebelumnya Nusatik belum seramai sekarang, kita sudah ada di situ. So far Nusatik semakin tahun semakin padat pengunjungnya, semakin berisi atau semakin berbobot kemasannya gitu. Kalau kita bicara manfaat Nusatik bagi ikan hias di Indonesia, untuk dunia industri ikan hias di Indonesia sangat bagus sekali lah. Kita seharusnya berbangga lah punya Nusatik itu yang bisa membawa kita ke arah yang jauh lebih baik secara branding, pengenalan kepada buyers luar negeri dan lain-lain. Dengan adanya event Nusatik itu kan sangat membantu. Positifnya bagi sales lah pastinya, pasti penjualan pastinya. Bukan hanya sekedar orang kenal kita, orang tahu produk kita dari kenal, makanya kan jadi sayang gitu. Belilah produk kita gitu. Bagus sekali Nusatik. Aku kan ikutin Nusatik dari awal nih, dari Nusatik pertama sampai Nusatik yang kemarin terakhir tuh sempat ketunda karena COVID juga kita. Antusiasme si penghobinya ini atau si pengunjungnya ini, wow, bagus, sangat signifikan. Jadi grafiknya itu naik terus ya. Nggak ada kata orang tuh bilang, wah Nusatik sepi, nggak. Karena bagi saya tuh Nusatik adalah, sebenarnya Nusatik itu harus dijadikan satu puncaknya lah, kalau saya bilang. Puncaknya dari segala event-event atau apa ya, itulah Nusatik. Jadi orang sangat disayangkan sih kalau ada Nusatik nggak ikut Nusatik gitu. Ya tetap masih kita bergelut ya, masih supportnya ya di bidang kita ya tetap fiber lah ya. Cuman nanti kita akan membuat ya lebih banyak sih, nggak kalau kemarin kan kita bawa satu ya besar, kalau ini kita agak bawa lebih banyak, cuman nggak sebesar itu. Jadi kita mau kasih tahu kepada hobis, kepada para pengunjung Nusatik juga, bisa mampir ke booth kita, nanti kita kasih tahu, oh ini loh bedanya. Kalau fiber dengan bahan baku yang biasa seperti ini, dengan bahan baku yang seperti ini, yang ya high end seperti ini, yang premium seperti ini. Jadi karena memang kan yang seperti saya bilang tadi, resin itu beda jenis aja, beda harga, beda density atau kepadatan
saat dia membekunya gitu. Ada fiber yang besar tapi enteng, ada fiber yang kecil tapi kok berat sekali. Nah, itulah yang membedakan. Ya, jadi supaya para penghobi ini lebih bijak lah dalam pemilihan produk, karena ya sayang harga nggak terpaut jauh tapi kualitas jomplang. Kalau kita repair pun nanti, atau kita ibaratnya kalau rumah tuh kita renovasi, buat apa kita buang waktu, buang biaya, toh dengan ada yang sudah ada bagus, harga terpaut sedikit, mending kita beli yang agak mahal sedikit tapi kualitasnya menahun, jauh lebih bagus. Kalau kita beli yang murah, renovasi dan lain-lain, itu malah bisa lebih mahal daripada kita beli yang bagus. Ya, kalau harapan dari Limas Fiberindo itu untuk Nusatik ya satu sih ya, supaya tuh Nusatik semakin menggeliat lagi sih ya, semakin menggaung. Jadi lingkupnya, promosinya dan lain-lain kita bisa gandeng. Mungkin Nusatik bisa gandeng pemerintah pusat untuk mungkin dari pariwisata, perdagangan dan lain-lain yang berkaitan dengan yang namanya itu promosi. Untuk siapa? Untuk kita sendiri di Indonesia. Jadi ibaratnya Nusatik ini dari kita untuk kita semua. Halo Nuvers, saya Dani dari Limas Fiberindo mengajak kalian semua untuk mengunjungi Nusatik di tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni tahun 2024. Jangan sampai kalian ketinggalan checklist kalender kalian, tandai kalender kalian, lihat ke sana, datang ke sana. Banyak yang bisa kita kulik untuk hobi kita.